Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini membahas tentang B atau jual beli. Secara definisi bahasa atau lughat itu muqabilatus syai' bisyai' atau menerima sesuatu dengan sesuatu lagi, atau muqabilatus sil'ah bisil'ah, menerima sesuatu dengan barang, menerima barang dengan barang kembali, atau muqabilatu silah bin nuqud atau menerima barang dengan mata uang atau dengan uang. Itu secara definisi logah. Secara definisi syara atau istilah itu tamlikus syai' atau tamlikul mal bil mal, atau memiliki sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jadi itu secara definisi istilah. Jadi seumpama kita ingin memiliki motor, itu dengan menerima atau menyerahkan uang, atau tamlikus syai' atau tamlikul mal dengan mal, memiliki barang dengan harta lagi. Itu yang definisi syara. Bahwa banyak bentuknya, di mana secara lugah itu ada memiliki barang dengan menerima barang dengan barang, itu termasuk menerima barang dengan uang, itu juga termasuk jual beli secara definisi lugah tadi, atau secara definisi syara, karena yang digunakan dalam fikih itu atau dalam itu syara. Dan dalam masalah B itu ada kaitannya dengan maqud alaih. Maqud alaih ini isinya mabi atau barang yang akan dijual, dan saman atau harga. Dalam masalah dari tinjau maqud alaihnya, jual beli itu dibagi menjadi 4 dalam alaih. Nah, meskipun pada umumnya ulama Syafi'iyah itu membagi menjadi 3, namun di kitab Al-Iqna itu membagi menjadi 4. Yang pertama, jual beli musyahadah, di mana barangnya itu terlihat dalam ketika transaksi. Ini terjadi di pasar-pasar yang pada umumnya. Jadi maqud alaihnya atau mabinya ini ada ketika transaksi, dan ditransaksikan, dilihat oleh pembeli, dan diserahkan kembali, diserahkan oleh penjual, dan saling tukar menukar mal bil mal atau tamlikul mal bil mal. Dan selanjutnya ghairu musyahadah atau mabitnya ini tidak ada ketika transaksi, atau belum ada, bisa juga seperti itu. Ini tidak diperbolehkan oleh fikih, secara fikih, karena di situ banyak ketidakpastian apakah pembeli itu akan mendapatkan barang yang akan dibeli. Itu permasalahannya. Di situ ada maqasid syariah, di mana pembeli harus menjaga harta dirinya agar tidak sampai ketipu. Intinya di situ. Karena semua ajaran fikih itu ujungnya itu maqasid syariah, namun dengan konsep-konsep atau syarat-syarat yang sudah disyaratkan oleh para ulama dengan ijtihadnya melalui Al-Quran maupun hadis maupun ijma maupun kesepakatan para ulama. Terus selanjutnya ghairu musyahadah bil mausuf. Jadi mabitnya atau barang yang akan dijual ini ghairu musyahadah, namun bil mausuf, dengan sifat-sifat yang dipaparkan ketika dalam transaksi. Seumpama ini salah satu contohnya jual beli salam ataupun istisna. Seumpama saya pesan laptop dengan spek sekian, dan saya serahkan uang, dan di kemudian hari barang itu datang dengan spek yang saya inginkan. Itu salah satu
Wairu musada bil mausul. Yang terakhir beul manfaat atau beul manafi, sesuatu yang memiliki manfaat. Ini banyak kalau dalam kajian kontemporer ini ada kaitannya dengan definisi mal, dimana selain Hanafi itu manfaat itu termasuk dari bagian mal yang diperbolehkan untuk dimiliki atau dimanfaatkan atau diusahakan, maka boleh ditransaksikan. Di sini juga seperti ijaroh, kalau dalam contoh alina ini diperbolehkan. Ini termasuk dalam jual beli manfaat. Terus jual beli ditinjau dari segi harga. Di situ ada 4. Yang pertama itu baul murabah atau harga modal itu lebih atau ada tambahan harga modal itu lebih sedikit ketimbang harga jual. Jadi dia mendapatkan keuntungan dalam transaksi jual belinya, meskipun di dalam murabah itu ada ketentuan di antara kedua yang akan bertransaksi atau yang akan berakad. Jadi harus tahu berapa harga modalnya dan berapa keuntungannya yang didapatkan oleh penjual. Situ ada ketentuannya. Meskipun seperti Hanafiyah tidak mempersyaratkan adanya syarat saling mengetahui. Yang terpenting harga jual itu lebih tinggi ketimbang harga modal atau dia mendapatkan keuntungan dari jual belinya. Terus jual beli tawaliyah, di mana modal dan harga modal dan harga jual itu sama. Jadi seakan-akan orang itu dalam jual belinya tidak mendapatkan keuntungan. Terus wadiah, ini jual beli rugi, di mana harga jual lebih sedikit ketimbang harga modal. Selama modalnya 10.000 dijual 9.000, itu rugi atau istilahnya jual rugi. Terus jual beli musawamah, ini sama dengan tawaliyah sebenarnya, namun dengan kesepakatan para penjual dan pembeli maksudnya. Di dalam jual beli ini ada kaitannya dengan yang tadi wair mushada, kenapa tidak diperbolehkan. Sebenarnya ada pembahasan tentang ghurur atau ketidakpastian. Ghurur di sini secara definisi syara itu tidak diketahui dia akan mendapatkan atau tidak. Itu secara definisi syara. Para ulama sebenarnya membedakan beberapa ghurur. Ada ghurur qalil dan ghurur katsir, atau ghururnya sedikit, ketidakpastiannya sedikit, atau ketidakpastiannya banyak atau resikonya banyak. Para ulama membagi 3 pendapat terkait ghurur ini. Yang pertama, secara mutlak dia tidak membedakan atau memasukkan kedua-keduanya, antara kafir dan qalil ini sama-sama dilarang. Sumama ketidakpastiannya itu kecil pun dia dilarang atau tidak diperbolehkan. Terus pendapat yang kedua, dia mengklasifikasi ketika ghurur kafir ini dilarang. Emang ketika masih skala kecil, ghururnya itu masih diperbolehkan dalam transaksinya atau sah demi hukum. Terus pendapat yang ketiga ini mentafsil, dia memperinci dulu sebelum memutuskan bahwa jual beli ini dilarang ataupun diperbolehkan.
ketika emang dalam transaksi itu resikonya sangat besar atau ketidakpastiannya sangat besar, maka tidak diperbolehkan. Namun ketika transaksinya itu benar-benar kolil atau sedikit, maka diperbolehkan, namun diperinci terlebih dahulu, tidak langsung memutuskan. Inilah sedikit materi terkait jual beli. Dalam jual beli ini sebenarnya ada kaitannya juga terkait mal. Mal ini dari segi diperbolehkan syara atau tidak itu ada dua, istilahnya mutakawim atau mal yang boleh ditasarufkan atau diperoleh atau bisa dimanfaatkan menurut syara, dan ghair mutakawim atau mal yang tidak boleh dimanfaatkan atau diusahakan untuk diperoleh atau dimanfaatkan, yang dilarang oleh syara. Sudah jelas ketika mal itu mutakawim atau mal yang boleh menurut syara untuk dimanfaatkan atau diusahakan untuk diperoleh melalui jual beli atau melalui apapun, maka diperbolehkan dalam jual beli ini. Namun ketika mal itu ghair mutakawim yang dilarang dalam melakukan transaksi barang-barang yang tidak diperbolehkan oleh syara, maka tidak diperkenankan pula untuk diperjualbelikan, atau istilah lainnya cacat demi hukum atau batal demi hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam syara atau fikih. Itulah sedikit ringkasan dari materi jual beli. Mungkin kalau ada manfaat atau kurang penjabaran ada di video selanjutnya.